November 5, hari ke-310. Bacaan Kisah pasal 13 sampai pasal 15. Perjalanan misi pertama Paulus. Garis besar. Mulai dari pasal 13, di Antiokhia, Syria, menggantikan Yerusalem sebagai markas misi gereja. Saat 5 orang melayani di gereja di Antiokhia, Roh Kudus memilih 2 dari mereka untuk memimpin fase ketiga dari kemajuan Injil, kali ini sampai ke ujung bumi. Pasal 1 ayat 8. Paulus dan Barnabas menuju ke Siprus, singgah di Antiokhia Pisidia, Ikonium, Listra, dan Derbe sebelum kembali ke Yerusalem. Di sana, mereka menemukan bahwa keberhasilan mereka dalam membuat orang-orang non-Yahudi bertobat telah menimbulkan perselisihan besar di antara orang-orang percaya Yahudi, mendorong sidang seluruh gereja untuk menyelesaikan masalah tersebut. Renungan harian. Tanyakan kepada 10 orang Kristen, siapa misionaris terbesar dalam perjanjian baru setelah Yesus Kristus? Kemungkinan besar 9 dari mereka akan langsung menyebut Rasul Paulus tanpa ragu. Namun, pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa misionaris zaman sekarang mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar daripada Paulus? Sebagai ilustrasi, Paulus tidak perlu belajar bahasa baru. Setiap wilayah yang ia kunjungi menggunakan bahasa yang sama, bahasa Yunani. Paulus tidak harus menyesuaikan diri dengan budaya yang sepenuhnya baru. Kekaisaran Romawi yang saat itu berkuasa memberikan hak dan tanggung jawab yang sama kepada semua warganya, membuat budaya Romawi menunggu di setiap tempat yang Paulus datangi. Tidak seperti para misionaris asing sekarang ini. Berulang kali dalam suratnya, Paulus meminta doa saat ia berpergian dan melayani. Lihat Kolose pasal 4 ayat 3 dan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 25 sebagai contoh. Bukankah misionaris Anda saat ini layak mendapatkan hal yang sama? Cari foto keluarga misionaris yang Anda atau gereja Anda dukung. Letakkan di tempat yang sering Anda lihat di rumah atau tempat kerja. Jadikan Filipi pasal 1 ayat 3-4 sebagai disiplin harian Anda dalam doa bagi mereka. Semakin banyak kita mengetahui pikiran Kristus, semakin kita berpikir misi. Pendalaman. Pratinjau perjalanan Paulus. Kisah pasal 13 ayat 4-5. Perjalanan pertama. Durasi 2 tahun. Wilayah Galatia. Personil Paulus dan Barnabas. Perjalanan kedua. Durasi 3 tahun. Wilayah Makedonia atau Akaya. Personil Paulus dan Silas. Perjalanan ketiga. Durasi 4 tahun. Wilayah Asia Kecil. Personil Paulus dan lainnya. Reaksi pengampunan. Kisah pasal 15 ayat 36-41. Sifat pemaaf Barnabas yang menyatukan dia dengan Paulus juga menjadi alasan perpecahan mereka. Kemurahan hati Barnabas untuk memberikan kesempatan kedua kepada Yohanes Markus, suatu resiko yang Paulus tidak bersedia ambil.
pasal 15 ayat 36 sampai 41. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silahkan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.